Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusi Handayani, NIM 210102042. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, konsep pengukuran. Konsep pengukuran yakni kegiatan yang diukur untuk mengukur sesuatu, membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu dalam proses pemasangan fakta-fakta suatu objek atau satuan-satuan ukuran tertentu. Yang kedua, konsep pengukuran. Di dalam pengukuran ada proses pensekoran, yaitu proses memberikan angka terhadap jawaban tes yang diberikan oleh siswa atau terhadap jawaban instrumen. Jadi scoring merupakan proses pemberian angka pada hasil jawaban siswa atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh guru, baik secara per orang maupun secara keseluruhan. Yang keempat, konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang artinya menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Dalam proses penilaian ada dua acuan standar, dan dalam proses penilaian ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Secara keseluruhan, penilaian merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran yang membantu mengevaluasi efektivitas belajar mengajar, memberi umpan baik kepada siswa, dan mengambil keputusan tentang kemajuan siswa. Yang kelima, konsep evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menentukan kualitas, nilai, atau manfaat suatu program, kegiatan, atau proses pembelajaran. Secara terminologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value yang berarti nilai atau harga, sedangkan secara terminologi evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagaimana berikut ini. Menurut Groundwood, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai oleh siswa. Yang keenam, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari tiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara tiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki kriteria satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain, bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Yang ketujuh, tujuan evaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilan peserta didik. Yang ke-8, fungsi evaluasi pembelajaran. 1. Fungsi instruksional. Dengan evaluasi formatif, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan baik bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, fungsi diagnostis.
untuk mengidentifikasikan masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah. Yang kesembilan, objek evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarannya. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ke-10, domain kognitif. Ranah kognitif penting dalam pendidikan karena membantu pendidik merancang dan menilai pembelajaran pendidikan. Domain kognitif berkaitan dengan pemahaman sehingga proses pembelajaran diharapkan namun berubah pemahaman siswa menjadi lebih tinggi sesuai dengan pokok pembahasan. Domain kognitif dapat dibagi menjadi 6 tingkat kompleksitas kognitif yang saling berkaitan dan bersifat hierarkis. Artinya setiap level dibangun berdasarkan level-level sebelumnya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, analisis, sistematis, dan evaluasi. Yang ke-11, domain efektif. Ranah domain penting dalam pendidikan karena membantu pendidik merancang dan menilai pembelajaran pendidikan yang berfokus pada pengembangan sikap, nilai, dan emosi. Ranah efektif dapat dibagi menjadi 5 tingkat: perilaku efektif, menerima, menanggapi, menilai, pengorganisasian, dan penokohan. Level-level ini bersifat hierarkis, artinya setiap level dibangun berdasarkan level sebelumnya. Yang ke-12, domain psikomotorik. Ranah psikomotorik penting dalam pendidikan karena membantu pendidik merancang dan menilai pembelajaran pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kemampuan fisik. Domain psikomotorik dapat dibagi menjadi beberapa tingkat: perilaku, fisik, dan bervariasi bergantung pada taksonomi yang digunakan. Beberapa tingkat umum: perilaku fisik yang bersifat paling komprehensif ke dalam 5 aspek, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Yang ke-13, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehingga fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat tercapai. Di antara prinsip-prinsip evaluasi pendidikan tersebut, evaluasi komprehensif mencakup seluruh aspek pembelajaran, adil dan objektif bagi semua siswa tanpa membedakan ras, etis, kemampuan akademik, dan faktor-faktor lainnya. Komunitas terus-menerus, tidak hanya akhir semester saja. Yang ke-14, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Kooperatif evaluasi harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pamangku kepentingan. Praktis, sahih, valid, akurat, terpadu merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar, bukan merupakan kegiatan tersendiri.
15 jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Pendekatan ditinjau dari aspek pendekatan penilaian yang dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment last learning, penilaian sebagai pembelajaran. Fungsi ditinjau dari aspek fungsinya. Evaluasi terbagi kepada beberapa jenis, yaitu evaluasi formatif setelah mengajarkan atau pokok pembahasan, evaluasi sumatif akhir program pendidikan, evaluasi seleksi, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa dengan tujuan tertentu, evaluasi penempatan, evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa yang akan ditempatkan pada program tertentu, evaluasi diagnostik, evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Ada yang ke-16, alat-alat evaluasi pembelajaran, non-tes dan tes. Non-tes perbuatan tertulis, esai pilihan ganda, benar salah. Tes perbuatan. Yang ke-17, acuan standar penilaian. Penilaian acuan patokan penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah kriteria ketuntasan minimal KKM. Penilaian acuan normatif. Penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh oleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat dipengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Dengan menggunakan PAN, acuan penilaian sangat tergantung pada kualitas masing-masing kelompok siswa di mana tes itu diadakan. Terima kasih.